Bisa dikatakan lumbung keghaiban itu terhimpun dalam lima poin penting. Jadi kalau kita berbicara tentang kunci yang gaib, kalau keghaiban itu berkunci berarti ada gudangnya. Iya. Keghaiban itu terhimpun dalam 5 hal. Di mana kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita lihat di situ. Miftahul ghaib, kunci keghaiban itu khamsun, ada 5. La ya'lamuha, tidak diketahui kuncinya itu melainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illallah. Mana yang 5 itu? Yang pertama adalah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang berilmu tentang apa yang akan ada keesokan hari ini. La ya'lamu, bukan memprediksi ya. Kalau memprediksi, memperkirakan bisa saja. Bapak dan ibu-ibu malam hari kadang sudah merancang kegiatan esok hari. Itu perkiraan. Tapi tidak sampai kepada ilmu. Makanya dari sana sebagian ulama mendefinisikan ilmu itu adalah al-idrak, pengetahuan al-mutabik lil waqi'. Pengetahuan yang tidak berselisih sedikit pun dengan realita yang terjadi. Itu ilmu. Tapi kalau perkiraan bisa ya, bisa tidak. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu apa? Al-idrak al-mutabiq lil waqi'. Yaitu pengetahuan yang bersesuaian, mutabaqah. Tidak ada sedikit pun meleset dengan kenyataan. Jadi kalau manusia memperkirakan seperti dahulu, ada yang mengatakan ekonomi Indonesia akan meroket. Nah, itu perkiraan. Perkiraan itu lahir dari 2. Lahir dari pengkajian berdasarkan ilmu tajribi namanya, ilmu uji coba. Kalau lahir dari sana, yaitu perkiraan berdasarkan kepada kajian ilmiah. Tapi kalau lahir dari semangat mau tahu orang, pencitraan saja, itu namanya otak gadang namanya itu. Nah, jadi perkiraan-perkiraan itu kategori begitu. Jadi miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Itu yang pertama tadi ya. Tidak seorang pun mengetahui atau berilmu tentang apa yang akan ada yang terjadi esok hari.
Itu makanya kalau kita berjanji akan berbuat sesuatu, jangan lupa yaqul, untuk berkata insya. Itu jangan digeser fungsi insyaallah itu. Sebagian orang menggeser fungsi insyaallah untuk untuk berduto ke orang. Kalau laika dipenuhi pasan orang, jadi tiba dekai indak, baru insyaallah dipakai. Padahal insyaallah itu adalah sebagai perwujudan, sebagai ungkapan atas tekad kita sebagai insan yang telah menentukan suatu pilihan tentang akan datang, suatu yang akan datang. Kita sudah menentukan pilihannya dan telah berazam untuk memilih itu. Namun iman kita mengatakan bahwa kita tidak bisa menentukan bahwa apa yang kita ikhtiarkan itu pasti terjadi. Karena itu insyaallah itu gabungan sebenarnya antara ikhtiar dengan berserah diri kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kan indah maksud insyaallah. Insyaallah itu adalah untuk apa? Sebenarnya gabungan antara ikhtiar insan, antara usaha awak, tekad awak dengan apa? Dengan taslim, dengan penyerahan diri kepada Allah. Tentang apa? Qada dan qadar. Indah maknanya. Cuma tiba dia awak berputar. Besok yo. Tak mungkin awak pai rasanya doh. Tapi malu mengecek tak kemungkin. Demi kok. InsyaAllah. So nada nak pai. Padahal insyaAllah adalah gabungan antara apa? Antara ikhtiar insan yang maksimal, yang memang dia telah memilih untuk melakukan sesuatu, namun dia menyadari bahwa dia adalah hamba. Dia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan ma yakunu fi ghadin, apa yang akan terjadi esok hari. Nah, itulah yang melahirkan apa? Jangan digeser-geser lagi. Kalau tidak bisa, kecewa tidak bisa. Orang tidak barok, tidak kecewa jadi. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Tidak seorang pun mengetahui dalam makna ilmu ya. Hari ini kan sudah pakai USG. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini dengan perkembangan teknologi? Hadis tidak bohong. Rasulullah Siddiq. Yang ada dalam ilmu manusia adalah melihat. Jadi USG itu untuk apa? Melihat proses ciptaan yang ada di dalam rahim. Bukan berarti berilmu tentang apa yang terjadi seluruhnya dalam rahim wanita itu. Raja USG kan itu. Kalau baca lihat lo tu. Tapi bagaimana proses itu terjadi? Dan apa yang menjadi faktor perubahan dari satu model ke model lainnya dalam proses kejadian bayi itu?
Manusia lemah dalam ilmu itu. Mereka terpaksa menyerah. Sampai hari ini belum mampu manusia, walaupun ada yang mencoba bereksperimen menciptakan rahim buatan. Jadi kalau ada rahim buatan nanti ibu-ibu tidak melahirkan lagi. Tapi setelah dia berproses seperti itu, di mana tempat yang cocok sehingga zigot atau yang telah menjadi bakal yang telah terjadi pembuahan itu akan ditempatkan sehingga berproses dia dari alaqah menjadi mudghah, kemudian sauna idhaman, kemudian idham, kemudian ada lahman dan sebagainya sehingga menjadi janin. Manusia sampai sekarang tidak mampu menciptakan tempat itu. Nah, kalaupun bisa, siapa yang memberi kekuatan kepada unsur-unsur itu untuk berproses? Ya kalau dikatakan itu alamiah, iya. Kalau kita katakan juga baik, itu bersifat alami, tapi siapa yang memberikan kekuatan kepada alam itu untuk demikian? Jadi betapapun manusia mencoba untuk menggali dan mengkaji, kalau manusia itu terus berfikir dengan lurus, dia akan temukan bahwa ada kekuatan yang pertama yang menundukkan seluruh alam ini untuk bergerak, berproses, beraktivitas demi kelangsungan keberadaannya. Dan siapa yang menitipkan itu? Yang menundukkan itu semua sehingga kalau ini bertemu dengan ini dia akan berproses. Kan tidak semuanya seperti itu. Tak satu nan dipadakkan, disatukan, bercampur, ya kan? Contoh, kalau gula jaya di pertemuan bercampur tak? Campur. Tapi kalau minyak, siapa yang memberikan karakteristik seperti itu? Yaitu Al-Azizul Qahhar. Manusia tidak akan menemukan jawabannya ada pada makhluk, tapi jawabannya ada pada Khalik. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana hadis ini dengan teknologi modern yang bisa melihat jenis kelamin bayi yang ada di dalam rahim wanita, keadaan yang dilalui oleh janin itu dari hari ke hari, itu belum menjangkau kepada apa yang dikatakan oleh Nabi dengan ya'lam. La ya'lamu ahadun, tidak seorang pun yang tahu. Jadi belum kepada ilmu. Karena manusia baru mempelajari fenomena. Bahkan ada tak yang meleset? Katanya laki-laki yang akan lahir ternyata itu adalah kegaiban yang kedua.